Puji Tuhan, saudari, kita lanjutkan pembahasan dalam konferensi perbauran internasional Thanksgiving tahun 2025 yang berjudul Kristus yang Al-Muhid yang diwahyukan dalam Injil Matius. Kita teruskan di dalam pengkajian berita yang kelima yang berjudul Kristus sebagai pemberi perhentian kepada kita. Saudara-saudari, kita perlu mengenal perhentian ini. Ketika kita beroleh perhentian untuk jiwa kita, dan kita beroleh perhentian adalah untuk bekerja. Puji Tuhan. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini. Yang pertama, saudara-saudari, kita perlu beroleh perhentian untuk jiwa. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30, dimulai dari ayat 28 mengatakan, "Datanglah kepadaku semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, aku akan memberikan perhentian kepadamu." Ayat 29, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu." Ayat 30, "Karena kuku mudah dan bebanku ringan." Puji Tuhan, saudari, jadi di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus justru membawa kita mengalami perhentian pada dirinya. Dan kita perlu belajar kepadanya agar kita beroleh perhentian untuk jiwa kita. Dan kemudian, saudari, bagian yang kedua adalah kita perlu mengenal perhentian hari Sabat. Didasari dari Keluaran pasal 20 ayat 8 mengatakan, "Ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari itu." Kemudian di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13, "Kamu harus mematuhi hari Sabatku, karena itu adalah tanda antara aku dengan kamu dari generasi ke generasi, supaya kamu tahu bahwa akulah Yehova yang menguduskan kamu." Saudara-saudari, khususnya kita melihat di dalam Keluaran pasal 31. Nah, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11, ya, sebelum ayat 13 ya, saudara-saudari ya, ini ya, sebelum ayat 13, kita dapat melihat, ya, sebelum ayat 13 ini, saudara-saudari, di sana membahas mengenai perkara para pekerja, ya, pekerja kemah, perabotannya, dan pakaian imam. Nah, namun, saudara-saudari, di ayat 12 sampai dengan 17 disisipkanlah mengenai perkara Sabat, yaitu bahwa hari Sabat, ya, ini hari Sabat dalam hubungannya dengan pekerjaan pembangunan kemah. Jadi, saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 31 setelah berbicara mengenai pekerjaan, di sana juga disisipkan perihal perhentian. Baik, kita lanjutkan di dalam struktur berita di dalam berita ini. Judulnya adalah Kristus sebagai pemberi perhentian kepada kita. Romawi yang pertama membahas beroleh perhentian untuk jiwa, ya. Jadi di dalam Romawi yang pertama ini membahas bahwa Tuhan memberi perhentian kepada kita sehingga hari ini kita beroleh perhentian untuk jiwa kita. Nah, di dalam Romawi yang pertama dikatakan, "Datanglah kepadaku semua yang berjerih lelah dan berbeban berat. Aku akan memberi perhentian kepadamu. Angkatlah kuku padamu dan belajarlah kepada aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Karena kuku mudah dan bebanku ringan." Ya. Jadi di sini kita membahas bahwa kita hari ini dapat beroleh perhentian untuk jiwa, ya, karena Tuhan yang memberi perhentian kepada kita. Nah, kapital A sampai dengan C membahas panggilan untuk beroleh perhentian jiwa. Nah, jerih lelah di sini bukan hanya mengacu kepada jerih lelah untuk mematuhi perintah hukum Taurat dan peraturan-peraturan agama, tetapi juga mengacu kepada jerih lelah dalam berjuang untuk bisa berhasil dalam pekerjaan apa saja, ya.
Jadi saudari bahwa kita perlu menyadari perkara tersebut. Jerih lelah tidak hanya untuk mematuhi hukum Taurat, tetapi dalam pekerjaan apa saja. Maka perhentian bukan hanya dibebaskan dari jerih lelah dan beban di bawah hukum Taurat atau agama, juga di bawah pekerjaan apapun atau tanggung jawab apapun, ya, tetapi juga mengacu kepada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Jadi kita nampak bahwa perkara perhentian ini mengacu kepada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Nah, lalu kemudian di dalam kapital D sampai L membahas mengenai jalan untuk beroleh perhentian jiwa. Bagaimana jalannya? Ya mengangkat kuk Tuhan, perlu belajar dari Tuhan. Nah, apa itu kuk Tuhan? Kuk Tuhan adalah kehendak Bapa, ya, dan bebannya adalah pekerjaan melaksanakan kehendak Bapa. Nah, kuk yang demikian ini mudah dan ringan. Nah, jika kita mengangkat kuk Tuhan, ya, mengangkat kehendak Bapa, dan kita belajar dari Dia, akhirnya kita akan beroleh perhentian bagi jiwa kita. Nah, kemudian di dalam Romawi yang kedua, kita akan membahas mengenai perhentian hari Sabat, bahwa Kristus adalah realitas perhentian hari Sabat. Ya. Nah, di dalam Romawi yang kedua, di dalam garis besar berita ini, saudara ya, boleh melihat buku FKKP-nya di garis besarnya. Di Romawi yang kedua dikatakan setelah catatan panjang tentang pembangunan tempat kediaman Allah dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 17 menegaskan kembali, ya, perintah tentang mematuhi Sabat. Nah, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 bahwa Kristus adalah realitas perhentian hari Sabat. Dia adalah perampungan, perhentian, ketenangan, kepuasan kita yang penuh. Nah, saudari, di dalam kapital A sampai D membahas mengenai perintah, realitas, dan prinsip hari Sabat. Nah, setelah perintah dalam pekerjaan pembangunan kemah, ya di dalam Keluaran pasal 31 ya, saudara ya, ada perkataan sisipan tentang hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menyuruh para pembangun, para pekerja, ketika bekerja bagi Tuhan, mereka harus belajar, ya, harus belajar bagaimana beristirahat bersama Tuhan. Ya, jika kita hanya tahu bagaimana bekerja bagi Tuhan dan tidak tahu bagaimana beristirahat bersama Tuhan, kita melanggar prinsip ilahi, ya. Kita melanggar mengenai prinsip hari Sabat. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengetahui bahwa Allah beristirahat pada hari ketujuh karena Dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dipuaskan. Manusia setelah diciptakan tidak bergabung dalam pekerjaan Allah, melainkan bergabung dalam perhentian Allah. Jadi setelah kita penuh dengan kenikmatan akan Tuhan pada perhentian Allah, barulah kita satu dengan Dia dan mulai dapat bekerja bersama Allah. Dan kita seharusnya membawa suatu tanda bahwa kita memerlukan Dia sebagai kenikmatan kita. Puji Tuhan, saudari ya. Kemudian di dalam kapital E sampai J ini adalah rincian dari mematuhi hari Sabat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur pembacaan harian. Saudari, berita ini dibagi menjadi dua bagian besar ya. Hari pertama dan hari kedua membahas beroleh perhentian untuk jiwa. Kemudian di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang keenam membahas mengenai perhentian hari Sabat. Ya. Di dalam hari yang pertama kita dapat melihat panggilan dan makna beroleh perhentian. Kemudian di dalam hari yang kedua jalan untuk beroleh perhentian adalah mengangkat kuk Tuhan dan menerima kehendak Bapa, ya. Kuk Tuhan ini adalah kehendak Bapa. Ketika kita mengangkat kuk Tuhan, kita belajar menerima kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Tuhan kita,
Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, kemudian kita di dalam hari yang ketiga mulai kembali melihat mengenai perhentian hari Sabat, penyebab dan prinsip penegasan kembali perintah tentang hari Sabat. Ya, jadi ada penegasan kembali tentang hari Sabat. Dan juga kita akan melihat mengenai prinsip hari Sabat. Kemudian di dalam hari yang keempat kita membahas mengenai hari ketujuh penyegaran dan perhentian. Nah, hari ketujuh Allah adalah hari perhentian dan penyegaran bagi Allah. Juga adalah hari pertama manusia, adalah hari kenikmatan. Kita masuk ke dalam ya, sebagai manusia kita masuk ke dalam hari perhentian dan penyegaran. Inilah hari kenikmatan kita. Puji Tuhan. Dan kemudian kita akan membahas mengenai prinsip hari pertama. Kita melihat prinsip hari pertama pada hari Pentakosta. Ya, kita perlu membawa tanda dari prinsip hari Sabat. Kemudian di dalam hari yang keenam kita membahas bahwa mematuhi hari Sabat bagi perjanjian yang kekal. Ya, amin. Ya, kita akan menikmati siklus ya dari menikmati dan bekerja. Ya, menikmati dan bekerja, menikmati bekerja. Puji Tuhan atas siklus ini, saudara ya. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan hari yang pertama. Hari yang pertama membahas mengenai panggilan dan makna beroleh perhentian. Yang pertama kita perlu mengenal dahulu mengenai panggilannya. Kemudian kita baru mengenal maknanya. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 25 mengatakan, pada waktu itu Yesus menjawab dan berkata, aku mengakui dengan pujian kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di ayat 28 mengatakan, datanglah kepadaku, semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Nah, saudari, jadi kita dapat melihat bahwa di dalam ayat 28 Tuhan Yesus sekali lagi mengundang, ya, memanggil, datanglah ya, ya kepadaku. Jelas ini adalah sebuah panggilan. Jadi saudari sesudah Tuhan memuji Bapa, mengakui jalan Bapa ya, mengakui dan memuji Bapa, ya mengumumkan mengenai ekonomi ilahi, dia memanggil orang semacam itu kepada untuk menerima perhentian. Jadi setelah diumumkan, mengundang untuk menerima perhentian. Jadi, saudari, berjerih lelah bukan hanya mengacu kepada jerih lelah untuk memelihara perintah hukum Taurat dan peraturan-peraturan, tetapi juga mengacu kepada jerih lelah dalam berjuang untuk bisa berhasil dalam pekerjaan apa saja. Jadi, siapa yang berjerih lelah selalu memikul beban berat. Nah, saudari, saya rasa kita semua ada bagian di dalam porsi ini. Kita semua berjerih lelah dalam pekerjaan apa saja, berjerih lelah dalam hal apa saja. Nah, orang-orang yang berjerih lelah ya adalah orang yang memerlukan perhentian. Nah, Tuhan mengundang, memanggil kita semua untuk menerima perhentian. Nah, karena itu, saudara-saudari ya, makna dari perhentian ini di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Aku akan memberi perhentian kepadamu. Jadi perhentian bukan hanya dibebaskan dari jerih lelah dan beban di bawah hukum Taurat atau agama, ya, di bawah pekerjaan apapun atau tanggung jawab apapun, tetapi juga mengacu kepada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Jadi saudara-saudari, ini berbeda sekali dengan pemikiran alamiah bahwa ketika kita mendengar bahwa Tuhan memberi kita perhentian, kita berpikir ya secara alamiah bahwa kita dibebaskan, tidak perlu lagi ya melakukan apapun. Ternyata keliru bahwa perhentian ini mengacu kepada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Saudari, sekali lagi bahwa kita semua ya, orang-orang yang berjerih lelah adalah orang-orang yang memikul beban berat. Maka kita memerlukan perhentian. Jadi perhentian ya, saudari ya, eh, bukan hanya dibebaskan dari jerih lelah dan beban di bawah hukum Taurat ya, tetapi mengacu kepada damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. Dan kita mengalami perhentian, kita mengalami damai sejahtera dan kepuasan yang penuh.
Dan di dalam hari yang kedua kita akan membahas mengenai jalan untuk beroleh perhentian. Ya, adalah melalui mengangkat kuk Tuhan dan belajar dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, angkatlah kuku padamu dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Jadi saudara-saudari dari ayat ini kita jelas dapat mengetahui bahwa ternyata bukan melepaskan, tetapi justru Tuhan mengatakan angkatlah kuku padamu dan belajarlah kepadaku. Nah, saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan mengangkat kuk Tuhan? Ya, kuk Tuhan padamu. Ya, jadi mengangkat kuk Tuhan adalah menerima kehendak Bapa. Ya, ini bukan diatur atau dikendalikan oleh permintaan hukum Taurat atau agama manapun atau diperbudak oleh pekerjaan apapun, melainkan dikuasai oleh kehendak Bapa. Jadi, saudara-saudari, ketika kita mengangkat kuk kita sendiri, kita berbeban berat, ya, kita berjerih lelah sehingga kita perlu perhentian. Tetapi Tuhan mengatakan angkatlah kukku. Nah, jadi kita artinya adalah kita menerima kehendak Bapa. Kita dikuasai oleh kehendak Bapa. Ketika kita dikuasai oleh kehendak Bapa, ya, maka saudara-saudari, kuk semacam itu enak, ya, tidak pahit, dan beban semacam itu ringan, tidak berat. Jadi di dalam aktivitas kehidupan kita, ya, baik kita hari ini melakukan melakukan kelangsungan hidup kita, ya, kita boleh membawa kehendak Bapa di dalamnya. Puji Tuhan, ketika ada kehendak Bapa, maka saudari, ya, bebannya ini menjadi enak, tidak pahit, dan ringan. Puji Tuhan, saudari, ya, kita dapat mengenal perkara ini. Jadi sekali lagi saudari, konsepnya berubah, beda. Bukan berarti kita melepaskan semua kuk, tetapi justru kita mengangkat kuk, ya, yang adalah kehendak Bapa pada kita. Dan yang kedua, perlu belajar kepadaku, ya, belajar dari Tuhan. Ya, ayat 29 mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Ayat 30 mengatakan, karena kuku mudah dan bebanku ringan. Nah, saudari, ini perkara halus, lembut, atau lemah lembut berarti tidak melawan penentangan. Rendah hati berarti tidak memandang tinggi terhadap diri sendiri. Jadi kita perlu belajar dari Tuhan menurut teladannya, bukan berdasarkan hayat alamiah, tetapi berdasarkan Dia, Kristus, sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Jika kita mengangkat kuk Tuhan, kehendak Bapa, dan belajar dari Dia, kita akan beroleh perhentian untuk jiwa kita. Kuk ekonomi Allah adalah demikian. Setiap perkara dalam ekonomi Allah bukan beban berat, melainkan kenikmatan. Puji Tuhan. Kita lanjutkan, saudara, ya, mengenal mengenai perhentian hari Sabat. Jadi, saudari, kita perlu mengenal ada benih hari Sabat, ada perintah hari Sabat, dan kemudian perlunya penegasan kembali tentang hari Sabat. Dan kita akan melihat contoh hari Sabat, ya, dan ada realitas hari Sabat. Di dalam Kejadian pasal 22 kita dapat melihat benih hari Sabat. Dikatakan pada hari ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Lalu dia beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Ini adalah benih hari Sabat, ya. Berawal dari setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia beristirahat dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Ini adalah benihnya. Nah, kemudian di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, ya, dikatakan ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari itu. Ini adalah sebuah perintah.
ya, mengingat hari Sabat, untuk menguduskan hari Sabat, hari itu. Nah, kemudian saudari di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13. Sebelumnya, saudari ya, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11, saudari ya, membahas mengenai perkara pekerjaan. Ya, perkara pekerjaan bagaimana para pekerja kemah, ya, perabotannya, pakaian imam. Ini adalah hal-hal yang harus dikerjakan. Nah, kemudian di dalam ayat 13 ada penegasan kembali ya, tentang hari Sabat. Jadi setelah melakukan banyak hal, kemudian ditegaskan kembali mengenai hari Sabat, ya, dalam hubungannya dengan pekerjaan pembangunan kemah. Di ayat 13 dikatakan, sudah pasti kamu harus mematuhi hari Sabatku. Karena itulah tanda antara aku dengan kamu dari generasi ke generasi, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi, saudari ya, setelah membicarakan mengenai pekerjaan, kemudian ditegaskan kembali, sudah pasti kamu harus mematuhi hari Sabatku. Ya, pernyataan ini adalah penegasan kembali agar bangsa Israel mematuhi hari Sabat. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru kita dapat melihat contoh hari Sabat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Di ayat 1, saudari ya, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lidah yang berlainan, menurut yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Nah, saudari, di sini ada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah 7 minggu atau 7 kali hari Sabat, ya. 1 minggu 7 hari ya, saudari ya. Setelah 7 hari kali 7 minggu atau 7 Sabat, jadi 7 hari kali 7 minggu adalah 49 hari, ya. Maka di hari yang ke-50 itulah hari Pentakosta. Setelah melakukan pekerjaan, kemudian saudari pada hari berikutnya adalah hari perhentian. Ini adalah hari Pentakosta, di mana mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Puji Tuhan ya, ada Roh itu. Nah, maka di dalam hari perhentian, hari Sabat, di sana dipenuhi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, Roh itu realitasnya ini adalah realitas dari hari Sabat. Kolose pasal 2, 16, 17 mengatakan, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan yang akan datang, tetapi wujud itu milik Kristus. Jadi wujud apa? Wujud dari ya hari Sabat, ya, mengenai makan, minum, hari raya, ya, mengenai bulan baru atau hari Sabat. Nah, wujud dari hari Sabat ini adalah Kristus. Puji Tuhan, saudari ya. Dari sini semoga kita mengenal bahwa perlunya perhentian hari Sabat. Nah, saudari, kita perlu berkesan mengenai penegasan kembali tentang hari Sabat. Jadi ini adalah suatu tanda, saudari ya, di dalam ayat 13 ya, Keluaran pasal 31 ayat 13. Dikatakan, berbicaralah juga kepada Bani Israel dengan berkata, sudah pasti kamu harus mematuhi hari Sabatku, karena itulah tanda antara aku dengan kamu dari generasi ke generasi, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi ini jelas ya, saudari, adalah suatu tanda antara Allah dengan kita dari generasi ke generasi. Nah, ada kematian rohani dan kehilangan persekutuan dalam tubuh. Nah, saudari, ini adalah konsekuensi kalau kita tidak mematuhi ya perhentian ini, maka ada kematian rohani.
dan kita kehilangan persekutuan dalam tubuh. Karena itu dalam Keluaran pasal 31 ayat 14 ayat selanjutnya dikatakan, karena itu kamu harus mematuhi hari Sabat karena hari itu kudus bagimu. Setiap orang yang mencemari hari Sabat pasti akan dihukum mati. Karena siapa yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, ini adalah perkara pengudusan ya, saudari ya, perkara Sabat, menguduskan hari Sabat. Di ayat 15 selanjutnya dikatakan, selama 6 hari kerja harus dilakukan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Siapa saja yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti akan dihukum mati. Kemudian ayat 16 dikatakan, karena itu Bani Israel harus mematuhi hari Sabat untuk merayakan hari Sabat dari generasi ke generasi sebagai perjanjian yang kekal. Di ayat 17 dikatakan, itulah tanda antara aku dengan Bani Israel untuk selama-lamanya. Karena dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh dia beristirahat dan disegarkan kembali. Nah, saudara-saudari, semoga kita diterangi Tuhan bahwa hari ini ketika kita mendapatkan perhentian bersama dengan Dia, betapa itulah yang menyenangkan hatinya. Kita boleh satu dengan Allah kita, satu dengan Kristus, dan kita perlu menguduskan waktu itu, hari itu, saudara ya, dari segala urusan apapun. Betapa Allah kita merindukan kita bersatu dengan Dia di dalam hari perhentiannya. Nah, karena itu ini adalah sebuah penegasan kembali. Jangan tertipu oleh banyaknya pekerjaan ya atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Betul, semuanya memang harus dikerjakan, tetapi saudara-saudari ada penegasan kembali tentang hari Sabat ya, bahwa hari ini perlu mengalami perhentian, perlu menguduskan hari itu. Dan ini adalah suatu perjanjian yang kekal. Nah, karena itu saudari di dalam Keluaran 31 ayat 16 ini adalah perjanjian yang kekal antara Bani Israel terhadap Yehova Allah. Jadi Bani Israel harus mematuhi hari Sabat. Jadi kerinduannya adalah bahwa Bani Israel itu memiliki janji ya, berjanji untuk memenuhi, mematuhi hari Sabat dari generasi ke generasi sebagai perjanjian yang kekal. Jadi Bani Israel boleh mengalami perhentian hari Sabat bersama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi yang berjanji ini ya adalah Bani Israel ya, sebagai perjanjian yang kekal. Berjanji untuk apa? Untuk merayakan hari Sabat, untuk mengalami perhentian, ya, untuk menguduskan hari Sabat. Ya, ini adalah sebagai perjanjian yang kekal. Selanjutnya, saudari, hari yang ketiga membahas mengenai penyebab dan prinsip penegasan kembali perintah tentang hari Sabat. Ya, penyebabnya ya, saudari ya, di dalam Keluaran 31 ayat 13 dikatakan sudah pasti kamu harus mematuhi hari Sabatku. Karena itulah tanda antara aku dengan kamu dari generasi ke generasi, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Amin ya. Jadi setelah perintah dalam pekerjaan pembangunan kemah, saudara ya, di dalam ayat sebelumnya ya, ayat Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11 saudara ya. Kemudian mulai ayat 12, 13 saudara ya. Ini ini berbicara kembali ya, ada perkataan sisipan tentang hari Sabat. Saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan menyuruh para pembangun ya, para pekerja ketika bekerja bagi Tuhan, mereka harus belajar bagaimana beristirahat bersama Tuhan. Saudari, hal ini sangat penting bagi kita. Belajar bagaimana beristirahat bersama Tuhan. Jika kita hanya tahu bagaimana bekerja bagi Tuhan dan tidak tahu bagaimana beristirahat bersama Tuhan,
kita melanggar prinsip ilahi. Nah, prinsipnya apa? Di dalam Kejadian pasal 22. Pada hari ketujuh, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Lalu dia beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Dalam Keluaran pasal 28 mengatakan, ingatlah hari Sabat, kuduskanlah hari itu. Yaitu pada hari Allah mengalami perhentian, ya, pada saat Allah beristirahat dari segala pekerjaan yang dilakukannya. Nah, Allah beristirahat pada hari ketujuh karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan dipuaskan. Jadi hari ketujuh ini diperingati sebagai hari Sabat. Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk kenikmatan manusia. Ya, selama 6 hari Allah bekerja. Setelah diciptakan, manusia tidak bergabung dalam pekerjaan Allah, melainkan ke dalam perhentian Allah. Manusia diciptakan terlebih dahulu bukan untuk bekerja, tetapi untuk dipuaskan bersama Allah. Puji Tuhan, saudari ya, manusia diciptakan pada hari yang keenam, maka saudari ya, kemudian memasuki hari yang ketujuh, Allah beristirahat, ya, manusia pun setelah diciptakan mengalami perhentian bersama dengan Allah. Jadi manusia boleh bergabung bersama kenikmatan Allah, ya. Puji Tuhan. Amin. Berarti manusia diciptakan untuk dipuaskan bersama Allah. Kemudian hari yang keempat, saudara ya, membahas mengenai hari ketujuh adalah perhentian dan penyegaran. Amin. Jadi hari ketujuh, ya, Allah beristirahat dan disegarkan. Juga ini adalah hari pertama manusia, adalah hari kenikmatan. Puji Tuhan, ya. Di dalam Keluaran pasal 31 ayat 17 mengatakan, karena dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh dia beristirahat dan disegarkan kembali. Jadi hari Sabat bukan hanya perhentian Allah, tetapi juga penyegaran Allah. Haleluya, Allah kita juga perlu disegarkan. Amin, ya. Bahwa Allah disegarkan karena manusia. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya dengan roh, supaya manusia dapat bersekutu dengan Dia. Oh, saudara, ini bagian yang paling manis, ya. Jadi sebelum menciptakan manusia, Allah adalah seorang bujang. Dia menghendaki manusia menerima Dia, mengasihi Dia, dipenuhi olehnya, dan mengekspresikan Dia untuk menjadi istrinya. Jadi manusia seperti minuman yang menyegarkan, meleraikan dahaga Allah, dan memuaskan Dia. Ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya dan mulai mendapatkan perhentian, Dia memiliki manusia sebagai pendampingnya. Maka saudari, betapa pentingnya ya hari ketujuh, ya, hari di mana Allah beristirahat dan disegarkan kembali. Dia beristirahat, ya, dia disegarkan karena manusia. Puji Tuhan, ya, dia rindu, ya, bersekutu dengan manusia. Dia rindu satu dengan manusia. Amen. Bahkan manusia juga dipenuhi olehnya, ya, mengekspresikan dia menjadi pasangannya. Amen. Ya. Ini adalah hari pertama. Hari itu adalah hari pertama manusia. Adalah hari kenikmatan. Di dalam Kejadian pasal 27 dikatakan, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hayat ke dalam hidungnya, dan manusia menjadi jiwa hidup. Nah, bagi Allah hari ketujuh adalah hari perhentian dan penyegaran. Bagi manusia, pendamping Allah, hari perhentian dan penyegaran adalah hari pertama. Hari pertama manusia adalah hari kenikmatan. Puji Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita belum beroleh kenikmatan akan Allah, Allah tidak akan meminta kita bekerja. Ini adalah suatu prinsip ilahi. Setelah kita bersama Dia memiliki kenikmatan yang penuh terhadap Dia, baru kita dapat bekerja dengan Dia. Jadi saudari, puji Tuhan. Bagi Allah kita, Dia bekerja dahulu, kemudian Dia berhenti, beristirahat, dan disegarkan. Tetapi di dalam pekerjaan terakhirnya, manusia diciptakan. Ketika manusia selesai diciptakan, amen, manusia menjadi jiwa yang hidup. Keesokan harinya, manusia menikmati
hari kenikmatan. Puji Tuhan, setelah hari kenikmatan, manusia bersama dengan Dia, bersama dengan Allah, bekerja bersama-sama. Amen. Ya, inilah penyegaran Allah. Ya, kita sering mengatakan bahwa makanan dan minuman menjadi penyegaran atau refreshment. Nah, poin di sini berarti bahwa jika kita mau mendapatkan kesegaran, kita memerlukan sesuatu untuk menjadi penyegaran kita. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan memerlukan sesuatu untuk menyegarkan diri Allah, ya, menyegarkan Allah. Tahukah Anda apakah penyegaran Allah? Apa sebenarnya yang menyegarkan Allah? Manusia seperti minuman yang menyegarkan, meleraikan dahaga Allah dan memuaskannya. Ketika Tuhan selesai bekerja dan mulai beristirahat, manusia datang sebagai pendampingnya. Bagi Tuhan, hari ketujuh adalah hari perhentian dan penyegaran. Akan tetapi, bagi manusia sebagai pendampingnya, hari perhentian dan penyegaran adalah hari pertama. Hari pertama manusia adalah hari kenikmatan. Puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan di dalam hari yang kelima. Ini adalah prinsip hari pertama, ya. Seperti contoh, ya, yang menjelaskan juga tenda. Nah, kita akan melihat, saudari, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, ayat 4 dan ayat 13. Katakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 4, mereka semua dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lidah yang berlainan, menurut yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Tetapi yang lain menyindir mereka, mereka dipenuhi anggur baru. Nah, pada hari Pentakosta, ini hari Pentakosta, saudara ya, murid-murid dipenuhi dengan roh itu. Ya, dipenuhi dengan roh itu, roh kudus ya. Berarti mereka penuh dengan kenikmatan akan Tuhan. Karena mereka dipenuhi dengan roh itu, orang lain mengira bahwa mereka mabuk oleh anggur. Jadi mereka itu dipenuhi dengan kenikmatan akan anggur surgawi. Ini ya, saudara ya, anggur baru, anggur surgawi. Setelah mereka dengan kenikmatan semacam ini, barulah satu dengan Allah dan mulai bekerja bersama Allah. Jadi hari Pentakosta adalah hari pertama dari minggu ke-8, ya. Jadi 7 minggu ya, saudara, 7 kali 7 minggu ya, memasuki minggu berikutnya setelah minggu ke-7, minggu ke-8 di hari yang pertama adalah hari Pentakosta ya, saudara ya. Karena itu hari Pentakosta kita dapat melihat prinsip hari pertama. Amen. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Keluaran pasal 31 ayat 13. Sudah pasti kamu harus mematuhi hari Sabatku, karena itulah tanda antara aku dengan kamu dari generasi ke generasi. Jadi ini adalah sebuah tanda ya, saudara ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4 mengatakan, tetapi kami akan terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan ilahi, kita perlu membawa suatu tanda menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah. Kita memerlukan Dia, ya. Kita tidak hanya dapat bagi pekerjaan Allah, tetapi juga satu dengan Allah, bekerja bersama Allah. Dia adalah tenaga pekerjaan kita dan kekuatan jerih lelah kita. Nah, sebelum kita bekerja bagi Allah, kita perlu menikmati Allah, dipenuhi oleh Dia. Petrus memberitakan Injil berdasarkan Allah yang memenuhi, Roh yang memenuhi. Karena itu, Petrus memiliki suatu tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah sekerja Allah, dan pemberitaan Injilnya adalah menghormati dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, saudara ya. Amin. Selanjutnya, bahwa hari Tuhan adalah hari pertama minggu itu. Menurut konsepsi alamiah beberapa orang Kristen, mereka bersikeras bahwa hari Sabat Perjanjian Lama adalah hari ketujuh. Sebenarnya mematuhi hari Sabat menurut Perjanjian Lama adalah dari hari kelima malam sampai hari keenam malam. Di antara waktu itu tidak boleh memasak. Melaksanakan hal yang demikian pada zaman Perjanjian Baru adalah
suatu kebodohan. Makna mematuhi hari ketujuh terletak pada manusia terlebih dahulu bekerja, kemudian memiliki perhentian. Tetapi sebagai kaum beriman dalam perjanjian baru, terlebih dahulu memiliki hari Tuhan dan kemudian pergi bekerja. Hari Tuhan bukanlah hari terakhir, hari ketujuh, dan hari Tuhan adalah hari pertama dari hari ketujuh. Hari pertama dalam perjanjian baru adalah dimulai hari Tuhan. Hari Tuhan bukanlah hari kesenangan atau hiburan bagi kita, tetapi hari untuk menikmati Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, semoga ini boleh merubah paradigma kita. Kemudian di dalam hari yang keenam kita akan membahas mengenai mematuhi hari Sabat bagi perjanjian yang kekal. Ya, ini adalah suatu perjanjian kekal. Di dalam Keluaran 31 ayat 16 dikatakan, karena itu Bani Israel harus mematuhi hari Sabat untuk merayakan hari Sabat dari generasi ke generasi sebagai perjanjian yang kekal. Nah, hari Sabat juga merupakan satu kesepakatan yang kekal, perjanjian yang kekal yang meyakinkan Allah bahwa kita akan menjadi satu dengan Dia. Pertama-tama melalui menikmati Dia, kemudian bekerja bersama Dia, bagi Dia, dan dalam kesatuan dengan Dia. Jadi, saudari ya, perjanjian kekal ini adalah meyakinkan Allah bahwa kita akan menjadi satu dengan Dia. Puji Tuhan, saudari ya, ini adalah hal yang menyenangkan Allah. Kita boleh menjadi satu dengan Dia. Amen. Inilah siklus menikmati dan bekerja. Di dalam Keluaran 31 ayat 7 sampai 9 mengatakan, kemah pertemuan, tabut kesaksian, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala alat perkakas kemah itu, meja dan alat perkakasnya, kaki pelita murni dengan segala alat perkakasnya, dan mesbah ukupan, mesbah kurban bakaran dengan segala alat perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat kediaman Allah akan memimpin kita kepada suatu perkara, ya, kepada sabat Tuhan dengan perhentian dan penyegarannya. Dalam kehidupan gereja, kita di dalam kemah, dan kemah akan memimpin kita kepada perhentian, kepada kenikmatan terhadap ketetapan Allah dan apa yang telah digenapkan. Puji Tuhan, saudara ya. Kemudian bahwa pekerjaan pembangunan kemah dan semua alat perkakasnya melambangkan pekerjaan Tuhan bagi pembangunan gereja. Nah, seharusnya dimulai dengan kenikmatan terhadap Allah. Selanjutnya, dalam kurun waktu itu menikmati Allah dan beroleh penyegaran. Ini menunjukkan bahwa kita bekerja bagi Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, melainkan melalui menikmati Dia dan menjadi satu dengan Dia. Ini adalah prinsip mematuhi hari Sabat dengan Kristus sebagai perhentian batiniah di dalam roh kita. Amin. Kemah dan semua perkakasnya akan memimpin kita kepada hari Sabat Allah. Bahwa kemah dan semua perkakasnya memimpin kita kepada perhentian. Kurbanlah yang memberi kita perhentian. Jika kita tidak datang ke mezbah korban bakaran untuk mengalami Kristus sebagai kurban, kita tidak akan memiliki perhentian. Sebaliknya, kita akan menghadapi penghukuman dan tuduhan. Demikian pula jika kita tidak datang ke meja roti sajian, kita akan lapar dan tidak dipuaskan. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak memiliki perhentian. Jika kita tidak datang ke kaki pelita, kita tidak akan memiliki terang. Kita akan berada dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan memberi kita perhentian. Dengan prinsip yang sama, jika kita tidak datang ke tabut kesaksian di kemah pertemuan dan mezbah korban bakaran, kita tidak akan mendapat perhentian. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat kediaman Allah akan memimpin kita kepada satu hal, hari Sabat dan perhentian serta penyegaran Tuhan. Dan siklus dari menikmati dan bekerja.
Pada hari pertama manusia menikmati apa yang telah Allah genapkan dalam 6 hari sebelumnya. Selama 6 hari berikutnya manusia bekerja bersama Allah. Setelah 6 hari bekerja, manusia kembali menikmati apa yang telah Allah genapkan dan selanjutnya bekerja selama 6 hari lagi. Ini seperti suatu siklus yang berlangsung dan siklus ini merupakan tanda kesatuan kita dengan Allah. Sebagai penutup, saudari, bahwa kita perlu beroleh perhentian untuk jiwa. Dan kita beroleh perhentian adalah untuk bekerja. Jalan beroleh perhentian untuk jiwa adalah mengangkat kuk Tuhan. Ya, kuk Tuhan ini adalah kehendak Bapa dan belajar dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Dan jalan beroleh perhentian untuk bekerja, ya, saudara ya, adalah terlebih dahulu menikmati Tuhan, barulah bekerja bersama Tuhan. Puji Tuhan, saudari, kita mengapresiasi bahwa Kristus sebagai pemberi perhentian kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.